Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita lanjut lagi di waktu sesi ba'da salat isya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam keislaman kita ada tingkatan iman. Iya. Dan tingkatan iman itu yang tertingginya sudah kita sebutkan, yaitu at-tauhid, qaul la ilaha illa Allah. Ya. Maka konsekuensi dari la ilaha illallah itu ada yang datang setelahnya, Muhammad dan Rasulullah. Jadi disebutkan la ilaha illallah bukan berarti hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ikhlaskan segala sesuatu. Ya, jadi cara kita memahami teks, kalau tidak disebutkan Muhammad di situ, artinya Nabi SAW sudah masuk ke dalam makna yang sebelumnya. La ilaha illa Allah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Masuk di dalamnya ada cara menyembah Allah. Itu maksudnya. Jamaah, Anda tahu kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kalau yang bisa menjawab ini kayaknya kasih hadiah gitu ya. Hadiahnya nanti bisa kita pikirkan ini Pak RT apa yang terbaik, karena luar biasa ini menyangkut ya keselamatan kita. Bayangkan kalau cuma jalan pagi dapat sepeda itu tidak ada apa-apanya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus itu, ini tolong diingat ya Mak, untuk memahami la ilaha illallah itu. Begitu. Karena kita tidak bisa memahami itu, hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara cara memahami la ilaha illallah adalah Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara makna la ilaha illallah. Ya. Siapa yang paham begitu lahir langsung paham cara ibadah kepada Allah? Tidak ada. Seluruhnya melalui ilmu. Ya. Dan ilmu tersebut dari Quran dan Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang bawa Al-Quran? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang bawa Al-Hadis? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya. Jadi la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah bagaimana seorang itu memahami itu sebagaimana apa yang dipahamkan, diajarkan, dituntunkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ruang lingkup rukun tauhid. Rukun yang pertama ikhlas. Yang kedua al-ittiba, mengikuti Nabi dalam memahami la ilaha illallah. Bagaimana akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan begitu. Maka ayat yang kita sebutkan di surah Al-Imran tadi, kan itu ya, syaratnya cuma satu, kan begitu. Jadi kalau misalnya ada yang pusing, dari mana ini saya harus belajar agama ini Ustaz? Yang sana bilang begini, yang itu bilang begini, sebentar mazhab ini begini. Nah, sini saya kasih tahu. Yang paling pertama Anda itu pelajari itu tauhid dulu. Yang pusing itu karena dari awal tidak mau belajar tauhid, langsung belajar fikih, belajar hukum, belajar hadis, akhirnya pusing 7 keliling. Ya, dia harus paham dulu la ilaha illallah itu, karena itu rukun iman, karena itu keimanan yang tertinggi. Kalau dia nggak ngerti itu, nanti dia tidak mengerti setelahnya. Ya, jadi kalau ada yang pusing, aduh ini saya ngaji tapi kok kayaknya keimanan saya tidak bertambah Ustaz. Iya, karena antum ngaji semua mau dikaji. Orang ngaji mazhab antum juga ikut,
Orang ngaji masalah hukum masuk juga di situ, bahasa masuk juga di situ. Ya, padahal tauhid ditinggalkan. Ya, nah ini beberapa hal yang penting. Kenapa demikian? Jamaah, antum buka di dalam Al-Quran, antum baca semua ayat itu, antum akan dapatkan di situ Allah menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kan jelas itu ayatnya. Lihat. Setiap rasul yang Allah utus dari awal pertama kali turun ke bumi ini, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh sampai Rasul sallallahu itu tidak ada orang berbicara masalah lain kecuali tauhid saja. Artinya apa? Artinya kalau Anda tidak belajar tauhid, ya Anda pusing sendiri. Begitu ya. Karena para nabi yang dulu saja semua belajar tauhid dulu. Semua harus perdalam tauhid, perindah tauhidnya, permantap tauhidnya. Iya. Supaya apa? Apa? Supaya apa jemaah? Hah? Supaya selamat, apa lagi? Baik, itu betul. Ada lagi, supaya Anda itu bisa diizinkan berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah gak mau bertemu dengan hamba kalau di dalam hatinya ada kesyirikan. Ayatnya apa? Saya hafal. Inna Allah la yaghfir ayyushraka bih wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Begitu ya. Allah gak akan ampuni orang berbuat kesyirikan, sekecil apapun kesyirikannya, Allah tidak ampuni sampai dia bertaubat. Pertanyaannya adalah, macam mana dia paham ini syirik kecil kalau dia tidak pernah kaji tauhid, tidak pernah dia belajar tauhid, habiskan ilmunya, umurnya dengan belajar tauhid, hanya belajar tentang inilah, belajar macam-macam. Boleh tidak masalah mendengar YouTube, bagus. Tapi kalau 10 tahun dengar YouTube saja, apa didapat? Nah, buktinya kan? Coba lihat tetangga kita, keluarga, saudara, istri, anak, bahkan suami kita. Cara belajarnya cuma nonton YouTube terus. Apa hasilnya? Dia tidak mengerti bahwa kalau dia masih ada kesyirikan dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarrah, biji sawit, lalu dia lupa untuk bertaubat, sepakat para ulama dia disiksa dulu dalam api neraka sesuai dengan keumuman ayat tadi. Anda baca tentang ada disebutkan itu. Ngeri kan? Ya, memang mengerikan Pak. Makanya nggak boleh seorang itu luput dari dosa syiriknya itu yang kecil, apalagi yang besar. Ya, ini yang kecil saja kita selalu coba. Hari ini sudah berapa kali syirik kecil kita lakukan? Betul tidak? Hari ini, boleh lagi hari kemarin, boleh lagi minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Anda sudah bertobat belum? Belum ada yang bertobat di situ. Kecuali orang yang belajar tauhid dari awal, dia paham betul setiap kesalahan hari ini harus bertobat dari kesyirikan kecilnya. Makanya kenapa saya selalu gaspol ya, beli gas di rumah ibu, gaspol ya. Karena begitu saya tidak mau Anda itu rugi, sedih kita ya, sayang kita, sebab kita menyayangi diri kita sendiri. Kan itu Rasulullah begitu kan, kalau mengajar tauhid itu Rasulullah itu merah mukanya itu, ya, ya. Kenapa merah mukanya? Karena beliau pengen sahabat itu paham, jangan salah itu kalau masalah tauhid. Kalau fikih boleh silakan, ya. Ya betul, tauhid tidak boleh salah. Ini harus digaspol. Kayak tadi kita sebutkan, ya. Nah, ini jalan kebahagiaan. Sudah kita sebutkan yang pertama. Jadi kita lompat lagi. Jalan kebahagiaan yang pertama bersama Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam hadis seluruhnya berbicara tentang itu. Kalau mau bahagia, ikut Rasulullah. Jadi saat bagaimana kalau saya ikut yang lain? Silakan saja, selama dia sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW. Tapi kalau dia menyelisih Rasulullah, maka tinggalkan. Ini akidah, muamalahnya, ibadahnya sahabat Nabi SAW. Kalau ada di antara sahabat Nabi yang menyelisih Rasulullah, apa kata mereka? Kalau Umar gimana? Umar bilang tunggu,
ke dapur ambil pedang. Itu Umar, Pak. Anda bukan secara itu. Ada salah seorang sahabat bertanya begini. Jadi sudah bertanya kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Begini. Terus ya, makanya saya cari jawaban kepada dirimu Umar. Iya tuh, dia ambil pedang, lari itu sahabat. Ya, kamu sudah bertanya kepada Rasulullah, kamu udah puas, tanya lagi ke saya. Ya, dapat pedang dia. Ya, karena boleh menyelisih Nabi SAW. Itu keyakinan, kekuatan, keikhlasan, ketauhidan la ilaha illa Allah, sahabat Nabi SAW. Gak ada kompromi kalau masalah ketauhidan. Ya. Dan al-ittiba itu tauhid. Ittiba itu mengikuti Nabi. Itu bukan masalah fikih, Pak. Itu masalah tauhid. Ya. Ali Imran salah satu dalilnya ittabi'uni. Perintah itu ini tidak apa-apa ya. Perintah itu asalnya wajib. Bukan cuma sholat yang wajib, Pak. Ini kebanyakan kita menganggap cuma sholat yang wajib. Lalu mengikuti Nabi bahkan lebih wajib, Pak. Karena Nabi SAW satu saja antum mengangkat suara lebih tinggi dari Nabi, pahala sholatnya antum dihapus Allah. Kayaknya ada yang hafal. Ya alladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi sebagaimana kalian mengangkat sebagian suara dari sebagian yang lainnya. Antah batu amalukum antum la tashkurun. Kalau kalian lakukan itu, Allah akan hapus pahala kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Itu mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Ya. Jadi kalau ada dulu di Madinah Masjid Nabawi itu. Lalu kalau ada Arab Madinah, ya Muhammad, tinggi suaranya supaya tidak habis pahalanya. Nabi berteriak, ya Abdullah, lebih tinggi lagi supaya tidak dihapus pahalanya, Pak. Sekarang ini berani orang. Ini kata Nabi, Allah. Ini kata Rasulullah, ya kan? Nah, ini dampak kalau kita tidak kaji tahu. Ya, bahwa perintah mengikuti Nabi itu bukan sama dengan kita, ya, bahas masalah fikih, boleh ya, boleh tidak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau fikih, Pak, itu ada dua dalil. Dalilnya itu dari Nabi juga. Boleh memilih dari Nabi yang mana, A atau B. Hanya dua boleh dia mengikuti. Kalau tiga berarti tiga dalil Nabi yang diikuti. Kalau itu ada silam pendapat. Kapan dia keluar dari situ tidak boleh. Dia bikin pendapat baru nggak boleh. Ini akidah, Pak. Fikih itu Anda berwudu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang satu kali basuh di tangan, 3 kali, 2 kali. Oke, itu fikihnya. Kenapa 1, 2, dan 3? Hanya ada 3 pendapat. Anda bikin pendapat yang keempat, Anda menyelisih Nabi. Itu akidah. Fikihnya adalah pendapat pertama, silakan sekali diusap di tangan sekali. Itu pendapat pertama. Anda boleh 2 kali dan boleh 3 kali. Yang 3 kali lebih kuat pendapatnya, karena Nabi paling sering 3 kali. Saya mau 20 kali. Pendapatnya siapa? Bukan pendapat Nabi. Contoh. Ya, ini supaya kita ya, paham betul bahwa ya, kita hanya bisa mengikuti Nabi SAW. Baik. Yang berikutnya, kebahagiaan itu ada pada Al-Quran Al-Karim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Ya, jelas ya jemaah ya. Bahwasanya kalau mau bahagia itu bahagia dengan Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang kita bahagia dengan apa? Banyak HP. Bahagia dengan apa? Macam. Yang paling bagus bahagia dengan Al-Quran. Walaupun memang HP juga mendukung, silahkan. Tapi yang paling utama Al-Quran. Contoh, ya kalau Anda berjalan misalnya ke kantor ya, ke kampus atau safar misalnya, apa yang Anda bawa? HP. Apa lagi? Dompet, KTP, tas, baju, sepatu. Pertanyaannya, Al-Quran Anda bawa?
tidak mau Ustaz. Kenapa? Ada di HP. Nah, ini nggak boleh. Rubah Pak. Bawa Al-Qurannya. Sekarang saya tanya, Anda bawa HP dengan alasan ada Al-Quran di dalamnya. Anda meninggal dalam keadaan pegang HP dengan si B yang meninggal memegang Al-Quran. Pertanyaannya mana yang husnul khatimah? HP atau Al-Quran? Tidak ada urusan antum bilang HP, tidak ada dalilnya. Yang ada tuh pegang Al-Quran Pak. Itu pentingnya kita ngaji tauhid. Ya? Memang mudah, sepele memang. Ini kan ada Al-Quran. Iya benar. Tanyanya ada yang tahu Anda baca Quran? Enggak ada. Tapi kalau Anda menggenggam Al-Quran, mau baca mau tidak, Masya Allah, pasti itu. Ini orang meninggal memegang Al-Quran, entah dia sengaja dapatkah, entah dipikir, Allahu a'lam bishawab. Kita berhusnuzon, berprasangka baik. Betul tidak? Dan ini pernah terjadi di Arab Saudi. Ada seorang laki-laki, dia Allahu a'lam bishawab, ya. Dia meninggal kecelakaan. Akhirnya dengan headsetnya, Masya Allah, tergorok. Kemudian ada kecelakaan yang sama. Ini polisinya cerita. Ternyata murotal. Ini ajaib. Masya Allah. Satu hari dua kejadian, dua pemuda. Yang satu begini dan satu begini. Itu sudah kita sebutkan ini. Ya, kita ya kena semua ini. Maka jamaah sekalian, ya, kalau mau bahagia seperti itu, kemana-mana jangan ingat HP terus. Mana mushaf itu Pak, Bu? Nah, mushaf ayah mana? Habis mana? Pak sini. Begitu. Istri juga begitu. Papi tunggu, mushafnya ketinggalan. Itu. Bukan papi tunggu dompetnya, HP-nya, jasnya, sepatunya. Begitu. Ya. Ngaji tauhid itu menanamkan kecintaan kepada Allah. Itu ngaji tauhid. Ya. Makanya hebatnya itu ilmu tauhid Pak. Dia akan merubah hati kita dan merubah muamalah kita. Dan paling pertama muamalah kita harus kita rubah kepada siapa? Rabbul Alamin. Makanya diutus Nabi supaya merubah hubungan Anda yang buruk itu, yang gak bagus itu, yang salah itu menjadi benar. Itu maksudnya. Kan kita nggak tahu cara berhubungan dengan Allah kan? Bagaimana bisa benar? Baca hadis Nabi, ikuti Nabi, maka benarlah hubungan kita insya Allah. Iya, kan begitu Pak. Kita menikah dengan istri kita, apa yang kita lakukan? Ta'aruf dulu, begitu kan? Masa mau langsung nikah? Kenalan dulu, habis kenal muncul cinta kan? Iya, kan begitu. Sama dengan mendekatkan diri dengan Allah dengan penuh kecintaan itu harus dengan ilmu. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Dari mana? Siapa yang mengenal Allah? Kita semua. Dari mana kita mengenal Allah? Jawab Pak. Mana adik? Adik mana yang SMP? Mengenal Allah mana? Nah, tahfiz. Kalau mengenal dari mana kita mengenal? Dari Al-Quran. Jangan sampai salah aku menjawab. Dari mana Anda mengenal Allah? Dari Al-Quran. Allah jelaskan tentang dirinya seluruhnya di situ. Begitu ya. Kalau Anda mau mengenal tentang Nabi dari Al-Hadis. Gampang kan? Nah ini kajian-kajian kita seperti ini yang disebutkan menimbulkan kebahagiaan. Maka makin banyak orang mengkaji Quran, mengkaji hadis, meluangkan banyak waktunya dengan Quran dan hadis, itulah orang bahagia. Kembali lagi gitu. Satu hari sudah berapa kita interaksi waktu dengan Quran dan hadis? Cuma 2 menit, 3 menit. Alhamdulillah. Ada tidak ada sama sekali. Kan begitu. Nah, inilah pentingnya mas sekalian. Menghabiskan waktu kita dengan Al-Quran. Dibagi waktunya. Kalau tidak bisa malam pagi sebelum berangkat kerja, ambil mushaf. Niatkan diri kita, sunnah muakkad kan. Ya, jadikan sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat ya. Mendekati wajib. Pokoknya saya coba keluar rumah kalau saya nggak baca Al-Quran, nah itu bagus. Ini menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amalan soleh. Ya, amalan soleh di jamaah sekalian. Ini bentuk jalan bahagia. Anda kalau mau menjadi orang bahagia jamaah, Anda harus punya amalan soleh. Apa itu amalan soleh?
amalan soleh itu jamaah? Amalan yang sesuai dengan amalan Nabi. Ya. Amalan soleh, amalan yang sesuai dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita amalan soleh. Walaupun sedikit, tapi dia sesuai dengan sunnah dan cara Nabi beribadah, itulah amalan soleh. Sebaliknya, amalan yang tidak soleh, amalan yang tidak di atas sunnah Nabi SAW, walaupun 100.000 kali dia lakukan, tidak ada itu. Ya, ini penting ya, ya, supaya kita paham bahwa kita hidup ini punya banyak amal soleh atau sebaliknya. Ya, jadi sekali lagi amalan soleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka Allah perintahkan di surah Al-Kahfi ayat terakhir, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka harus punya amalan soleh. Apa amalan soleh tertinggi? Qaul la ilaha illallah. Tauhid, ucapan tauhidnya, niat ikhlasnya untuk Allah. Ya, Allah menilai adalah ketauhidannya. Dan ini sama sudah kita sebutkan tadi, orang yang membunuh 100 nyawa tadi. Kenapa dia diampuni Allah? Padahal belum lagi dia beribadah kepada Allah, belum lagi dia sampai di tempat yang dia tuju. Apa sebabnya? Karena ikhlasnya, Pak. Dia ikhlas mau berpindah atau hijrah, belum lagi sampai meninggal. Yang diukur apanya? Ibadahnya. Belum ada ibadahnya, Pak. Ikhlasnya tadi, tauhidnya tadi, la ilaha illallahnya tadi. Begitu, Pak. Dan ini juga sama dengan para nabi dan rasul yang terdahulu. Dimuliakan oleh Allah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa sebabnya? Tauhidnya. Ini selama ini kan kita kadang-kadang kalau Idul Adha itu kumpul duit, panitia kurban, masya Allah semangat ya, sampai rapat 2 hari 2 malam, Pak. Tapi dalam rapat itu tidak pernah dibahas, masya Allah ya, Nabi Allah Ibrahim itu tauhidnya, Pak, luar biasa. Anda selalu membahas hasilnya. Sembelih hewan itu hasilnya, Pak. Tapi ada cerita sejarah awalnya itu tauhidnya itu dibahas, tidak pernah dibahas dalam pengajian majelis kurban. Yang dibahas selalu bikin tim 1, 2 sampai 7. Ini berapa juta satu orang. Ya. Padahal dalam kisah sesungguhnya itu Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya tauhid. Ditinggalkan anaknya di mana? Di Mekah. Tanpa menoleh ke belakang, Allah perintahkan tinggalkan istri dan anakmu. Betul tidak? Apa sebab? Karena ketauhidan perintah Allah. La ilaha illallah. Tidak boleh menyelisih perintah Allah. Apa lagi? Baik. Ya. Menghancurkan berhala. Apa lagi? Baik sekali. Kisah-kisah tauhid beliau. Dan ujungnya adalah Allah perintahkan sembelih anakmu Ismail. Apa yang dilakukan? Wahai anakku ya bunaya, ada disebutkan dalam Al-Quran kan? Sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpiku, Allah perintahkan aku menyembelih. Apa kata anaknya? Lakukan wahai ayah. Dia dua-duanya tidak ada ragu sedikit pun dalam hal la ilaha illallah. Tidak ada ragu. Ya. Beliau mau menyembelih anak, maka kemudian turun perintah untuk mengganti. Ya. Dengan hewan yang kita sekarang sibuk menyembelih hewan kurban. Padahal hikmah yang paling terbesar adalah ketauhidannya mereka. Nah gitu ya. Jadi kalau mau melihat bagaimana ketauhidan ya yang benar, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ittakhadhu ya Ibrahim khalilah. Allah memuji bahkan Nabi Ibrahim dengan gelar khalilah. Apa itu khalilah? Kekasih Allah. Lebih tinggi dari mana Habib, Habibullah. Habib dengan Khalil, Khalil lebih tinggi dari Habib. Disebutkan cuma 2 yang mendapat gelar Khalilullah, Rasul SAW dan Nabi Ibrahim AS. Apa sebabnya? Ketauhidan, bukan harta, bukan banyaknya ibadah. Tauhidnya mereka. Maka jamaah sekalian, kalau antum mau lompat lebih jauh ke ketinggalan kita, maka perbaiki tauhidnya. Apapun la ilaha illallah, apapun la ilaha illallah. Begitu. Walaupun kita harta kita kadang-kadang kurang, fisik kita, penyakit yang kita derita, jangan menghalangi itu. Harus permantap tauhid. Kemudian yang terakhir, Allah syirik sabirin. Jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makna sabar. Puluhan ayat dalam Al-Qur'an itu sabar. Fasbir sabaran jamil, isbir wa sabir wa rabit. Ya, banyak sekali ya makna sabar. Dan makna sabar ini menjadi ciri khas seorang muslim. Orang yang beribadah itu orang yang harus punya sifat sabar. Sabar dalam apa? Mengikuti Nabi. Sabar dalam mengikuti Allah, membaca Quran, mentadaburi, mengilmuinya. Dan sabar dalam mengerjakan amalan soleh yang diperintahkan maupun yang dilarang. Ya, amalan soleh itu ada yang dilarang, Pak. Itu aneh. Ya memang aneh. Ya, jangan sampai juga ada yang berpahaman amalan soleh itu amalan yang memang harus dilakukan saja. Tidak. Amalan soleh itu ada dua, ada perintah, ada larangan. Ibadah juga ada yang dilarang, Pak. Ya, yang semua ibadah dibolehkan. Ada yang dilarang, nggak boleh, nggak boleh. Ya, hal-hal yang seperti ini penting ya, Pak. Jadi kita menjaga kesabaran kita dalam bertakwa, mengikuti Nabi SAW, ya, dan amal soleh. Nah, ini orang-orang yang bahagia. Maka kalau Anda mau bahagia, begitu caranya. Jangan buat cara sendiri. Ya, kalau buat cara sendiri nanti kecewa terus, betul tidak? Iya. Lihat bagaimana Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kita bahagia. Makanya sahabat itu bahagia walaupun tidak makan. Betul tidak? Ya betul. Tidak ada yang mau marah-marah macam-macam. Ya karena pernah suatu ketika itu Nabi SAW keluar ketemu dengan Abu Bakar, kemudian ketemu juga Umar. Dia ditanya, kenapa kamu keluar malam? Lapar ya. Anda? Saya juga lapar. Anda? Tiga orang ini sahabat yang mulia lapar. Saking mereka mengikuti Nabi dalam masalah lapar. Ya. Jadi bukan cuma mengikuti Nabi dalam sholat saja, tidak. Tapi juga dalam masalah muamalah. Supaya sempurna kita lihat kita jemaah sekalian. Allahu ta'ala bisawab. Kita langsung ke sesi tanya jawab karena ini yang insyaallah lebih banyak memberikan faedah bagi kita semuanya. Dan minta maaf kepada jamaah ya, kalau ada ucapan tutur kata yang tidak berkenan tolong dimaafkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketauhidan kepada Allah dan istiqomah di atas ittiba mengikuti Nabi SAW, bersabar di atasnya hingga ajal datang menjemput kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang meninggal di atas husnul khatimah yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.